Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih, penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir pada hari ini mengikuti sosialisasi budaya positif sekaligus sebagai implementasi tugas kami aksi nyata dalam calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu yang kami hormati, materi yang akan kami paparkan di sini berkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Di depan ada tayangan yang sudah saya tampilkan. Di sini sebuah lingkaran, mulai dari lingkaran kecil berwarna pink yaitu peraturan kelas, kemudian peraturan keyakinan kelas berwarna hijau, lingkungan positif berwarna kuning, dan budaya positif berwarna merah. Nah, Bapak Ibu, dari lingkaran itu ada sebuah filosofi di dalamnya, bahwa apa yang ingin kita gapai, apa yang ingin kita dapatkan, hal besar yang ingin kita dapatkan berawal dari hal kecil. Dari hal kecil itu tergambar dari diagram lingkaran yang kami paparkan berwarna ungu, yaitu peraturan kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata budaya positif bisa bersumber dari mana saja. Salah satunya dari budaya kelas. Dari budaya kelas inilah yang akan menghadirkan keyakinan kelas menjadi nilai-nilai yang diyakini oleh peserta didik sebagai keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas inilah yang akan menjadi lingkungan positif, merubah lingkungan itu menjadi lingkungan positif, dikarenakan peserta didik kita telah memahami, telah menjalankan nilai-nilai positif dan yang ia yakini. Kemudian yang terakhir, apa dampaknya? Apa yang terjadi ketika lingkungan telah berubah menjadi lingkungan positif? Maka di sekolah itu akan membudidaya yang namanya budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada tayangan yang saya tampilkan. Mungkin bisa dibedakan, bisa dilihat ada dua slide. Yang pertama kesepakatan kelas, dan yang sebelah kiri kesepakatan kelas yang warna hijau, dan yang warna putih juga kesepakatan kelas. Pertanyaan yang muncul, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Mungkin saya minta pendapatnya Pak Edu, bisa ditunjuk kira-kira yang mana dari dua gambar yang saya tayangkan, kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Pak Edu? Yang latarnya warna putih, padahal leadnya, judulnya sama, kesepakatan kelas. Menurut Pak Edu, apa yang membedakan antara ya gambar berlatar putih dengan gambar berlatar hijau? Iya sebenarnya. Baik, beri aplaus buat Pak Edu. Betul sekali jawaban dari teman kita Pak Edu. Kembali saya luruskan, apa yang disampaikan Pak Eduardus betul sekali. Apa yang membedakan antara dua gambar yang saya tayangkan di atas? Gambar yang berlatar hijau adalah sebuah peraturan, adalah sebuah kesepakatan. Pembedanya dengan yang di sebelah yang berlatar berwarna putih adalah sebuah keyakinan. Kalau dia berupa kesepakatan atau peraturan, berarti ada serangkaian kata-kata yang berupa gagasan atau aturan yang harus dipatuhi. Contoh, kesepakatan kelas, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Ini peraturan. Kemudian, menjaga kebersihan sekolah, itu juga peraturan. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang terakhir, aktif dalam pembelajaran. Nah, itu adalah kesepakatan atau aturan yang dibuat satu pihak. Dan itu masih kita lakukan. Saya sendiri masih melakukan itu, bahwa kita membuat aturan datangnya hanya dari kita sendiri. Padahal seharusnya kesepakatan kelas itu datangnya dari dua pihak. Datangnya dari guru dan dari murid atau siswa. Nah,
Dari kesepakatan yang kita buat antara guru dan murid akan melahirkan suatu keyakinan. Keyakinan kelas inilah yang namanya nilai. Jadi ada perbedaan yang sangat menonjol antara kesepakatan dan keyakinan. Kalau kesepakatan hanya berupa peraturan, sementara keyakinan adalah sesuatu yang sudah diyakini yang berupa nilai. Contohnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Ini sudah nilai. Dia meyakini, berarti sudah terbentuk nilai. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Ini nilainya positif. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bapak Ibu, masukkan ketika kita memberikan kesepakatan kelas, di dalamnya tidak ada unsur kalimat negasi. Tidak ada kata negasi di dalamnya. Contoh, siswa tidak boleh terlambat. Itu sangat dihindarkan. Kita tidak menggunakan kata negasi, tetapi bisa menggunakan siswa datang tepat waktu. Jadi dari kesepakatan inilah yang akan melahirkan keyakinan Bapak Ibu. Jadi ini yang membedakan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini saya tayangkan perbedaan antara peraturan atau kesepakatan dengan keyakinan kelas. Kalau berupa peraturan bunyinya seperti ini: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bapak Ibu kepala perpustakaan selalu ada slogan atau kalimat-kalimat kembalikan buku pada tempatnya. Itu adalah perintah. Dan ketika dia lakukan berarti dia adalah mengikuti perintah Bapak Ibu. Tetapi ketika dia menyimpan buku itu di tempatnya tanpa mengikuti perintah, tanpa karena tertekan dengan adanya perintah, berarti dia sudah meyakini bahwa sesuatu ketika kita sudah ambil dari tempatnya, kita kembalikan dengan sendirinya, berarti itu sudah terbentuk nilai di dalam siswa kita sendiri. Jadi tanpa kita harus tulis besar peraturan di dinding bahwa buku harus dikembalikan di tempatnya, ketika sudah terbentuk nilai pada peserta didik, dia akan mengembalikan dengan sendirinya. Itu adalah nilai. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ketika sudah terbentuk keyakinan, maka tidak akan ada lagi siswa yang mengganggu orang lain, karena yang dia yakini di dalam dirinya bahwa harus menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa sih keyakinan yang terbentuk di sini kepada siswa kita? Kalau dia datang tepat waktu, kalau dia takut hanya karena takut dihukum, takut disanksi, berarti itu adalah motivasi eksternal. Belum ada nilai yang terbentuk dalam dirinya. Tetapi ketika dia datang tepat waktu, berarti dia menghormati orang lain dan dia berkomitmen kepada dirinya. Dia menghargai dirinya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada siswa yang datang, kita hati-hati dalam membedakan. Ketika ada siswa yang datang takut, memang datangnya tepat waktu, tetapi karena dia takut disanksi, takut dihukum, berarti ini motivasi eksternal, belum terbentuk nilai di dalam dirinya. Tetapi ketika ada siswa yang datang tepat waktu, tanpa karena tidak melihat takut dihukum, takut dapat sanksi, tetapi karena dia menghormati orang lain, dia menghargai dirinya, maka itu sudah terbentuk keyakinan di dalam dirinya. Oke, selanjutnya hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perlu kami paparkan. Ada perbedaan yang mendasar antara hukuman dan konsekuensi. Poin pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini kalau hukuman. Biasanya Bapak Ibu, kalau ada anak yang terlambat, mungkin kalau sudah terlambat 1 jam, kita hukum apa Bapak Ibu? Ayo. Membersihkan halaman. Membersihkan halaman. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lalu bagaimana dengan konsekuensinya? Kira-kira apa konsekuensinya?
Ketika dia datang terlambat, dia dihukum. Tetapi ketika dia berupa konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Berarti tidak ketinggalan pelajaran. Nah, di sini perbedaan yang mendasar antara hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun mental untuk jangka waktu lama. Jadi Bapak Ibu, kita harus mampu membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Ketika kita memberi hukuman kepada anak, kita telah menyakiti fisiknya, menyerang mentalnya, dan itu akan berjangka lama, Bapak Ibu. Berbeda kalau kita berikan konsekuensi. Konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Nah, di sini nanti ada tipsnya. Kira-kira apa bahasa-bahasa yang cocok kita gunakan ketika kita memberikan sanksi kepada anak. Jadi ini Bapak Ibu, kata hukuman dan konsekuensi kita harus mampu membedakan. Jangan sampai kita memberikan hukuman yang harusnya adalah konsekuensi. Selanjutnya, anak akan membenci kedisiplinan ketika kita menghukum. Tetapi kalau berupa konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan, dan seterusnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu, identitas gagal kalau kita memberikan hukuman. Tetapi kalau kita memberikan pendisiplinan, ada konsekuensi dan ada restitusi. Kita lihat poin pertama. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya kita memberikan hukuman anak untuk lari keliling lapangan. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Karena mengena fisik. Tapi kalau guru olahraga misalnya mengajar, terus ada siswa yang datang terlambat pada saat pembelajarannya, itu konsekuensi, bukan hukuman, Bapak Ibu. Ada perbedaan, iya. Ada perbedaan. Jadi ketika dia datang terlambat, misalnya pagi hari dia datang terlambat, dia mendapatkan hukuman. Tetapi ketika dia terlambat datang pelajaran, berarti konsekuensi. Berarti konsekuensi langsung yang dia dapatkan. Selanjutnya, apa konsekuensinya? Sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu, ini akan saya bagikan, nanti kita akan pelajari. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa dilema, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan manusia yang tidak bisa dinafikan. Bahwa manusia butuh untuk bertahan hidup, butuh penguasaan, butuh kebebasan, butuh kesenangan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5. Ini mungkin ilmu baru buat kita dan saya sendiri. Ternyata kita sebagai Bapak Ibu guru ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Saya langsung saja simpulkan, Bapak Ibu, posisi kita diusahakan menempatkan diri kita sebagai manajer. Apa perbedaannya? Ketika kita menempatkan posisi kita sebagai penghukum, apa yang kita lakukan? Lihat tabel yang pertama. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ternyata dengan kata-kata saja itu sudah menghukum. Dia masuk kategori menghukum. Utamanya guru BK, perlu kita tahu bersama itu. Iya, menghardik ketika kita menyerang fisiknya. Dasar kamu, anak begini. Nah, mau jadi apa? Ini kita menghardik, Bapak Ibu. Ternyata ini dalam bentuk hukuman. Itu masuk kategori hukuman. Lalu bagaimana dengan membuat orang merasa bersalah? Kita gunakan kata berceramah dan mengatakan seharusnya. Contoh, membuat orang bersalah. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Misalnya ada satu siswa yang ketika kita sementara mengajar, dia hanya asik ngobrol dengan temannya. Jangan kita marahi. Kamu ini, saya lagi mengajar, Bu, enak cerita.
itu ternyata kita memberikan hukuman kepada anak itu. Tetapi kita posisikan diri kita sebagai manajer. Ajukan pertanyaan. Edu, apa yang diobrolkan? Bisa perhatikan Bapak mengajar dulu ya. Tadi kan Edu janji untuk memperhatikan materi Bapak. Nah, Bapak Ibu, bahasa-bahasa seperti inilah yang diharapkan ketika kita mengajar. Kita sebagai pemantau, kita sebagai manajer, tidak ada lagi kata-kata kasar. Memang akan terasa berat karena budaya kita selama ini kita terbiasa dengan mengerasi anak-anak. Posisi kita, saya pun Bapak Ibu, saya rasa posisi saya selama ini berada posisi penghukum. Setelah membaca modul ini, saya seperti tersindir. Ya Allah, saya melihat diri saya. Ternyata posisi saya sangat rendah. Saya di posisi penghukum kepada anak. Padahal harapan idealnya posisi kita di kelas adalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sebagai teman seperti apa? Ada pilihan katanya Bapak Ibu. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mampu? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, ini ketika kita keluarkan kata itu kepada anak, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Iya. Awalnya Bapak Ibu saya merasa kayak tidak ada harga diriku. Saya mau bicara seperti itu sama anak. Tetapi tidak Bapak Ibu, itulah kenyataannya. Kalau kita mau memposisikan diri kita sebagai teman, maka bahasa kita selain bahasa yang kita ucapkan, raut muka, gestur tubuh, belayan tangan, itu juga berpengaruh. Bisa juga mungkin kita hanya menggunakan kata, masa kamu hanya ibu kecewa dengan kamu, tetapi tatapan mata kita tajam. Itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Memang bahasanya, apa kamu tidak sayang deh, apa kamu tidak kasihan dengan ibu, tetapi matamu melotot, kemudian tangan sudah nunjuk-nunjuk. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita di posisi sebagai teman, jadilah kawan. Ketika kita sebagai pemantau, jadilah pemantau. Dan harapannya adalah kita sebagai manajer dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, saya kasih contoh. Pernyataan-pernyataan. Kita di posisi mana? Mungkin Bapak Ibu pernah ucapkan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika kita ucapkan kalimat ini, berarti kita menempatkan posisi kepada anak itu, buat dia merasa bersalah. Kalau kalimat itu yang kita ucapkan. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus ini PR-mu. Berarti di situ kita sebagai penghukum. Tapi kalau bunyi kalimatnya, ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak, berarti kita memposisikan diri kita sebagai temannya anak. Meskipun di poin ini saya merasa sepertinya harga diriku terinjak-injak, iya kan? Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Nah, kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Ini seperti tayangan video yang ditayangkan Pak Suwardin tadi, yang pernah mungkin Bapak Ibu lihat kami berakting, mengambil video, itu kami mempraktekkan bagaimana bahasa-bahasa yang harus dikeluarkan ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir kumpul tugas. Nah, itu adalah bahasa penghukum. Di situ kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Padahal inilah kalau dalam strata Bapak Ibu, kita ada di strata paling rendah. Kalau kita mengucapkan itu, ya mau tidak mau Bapak Ibu, inilah pendidikan. Kita harus mampu mengubahnya menjadi lebih baik. Di tangan kami, di tangan Bapak Ibu, mari kita gerakan, kita ubah pendidikan menjadi pendidikan yang lebih bermartabat, lebih berkualitas ke depannya. Amin.
Demikian dari saya Bapak Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Pak Bastin. Ya, semoga bisa menjadi guru yang seperti diharapkan.